Ya guru mana sih yang mau ngasih nilai murid itu pakai katrol dulu, nggak ada. Kita tuh kalau misalnya murid dapat nilai 25 tega lo ngasih 25. Tapi ada sebuah sistem yang menahan guru untuk tidak memberikan nilai apa adanya. Dan cara untuk mencurangi sistem itu adalah dengan kita membuat sistem sendiri. Sistem penilaian yang menguntungkan kita tapi juga menguntungkan murid. Langkah pertama, coba kenali karakteristik mata pelajaran masing-masing. Karena saya ngajar IPA, jadinya saya tuh mendesain sebuah pembelajaran yang based on praktikum, based on performance mereka pada waktu praktikum. Karena IPA itu kan suatu ilmu, suatu teori yang diperoleh dari kegiatan praktikum. Jadi itu fair. Dalam pembelajaran IPA, kalau performance dia itu dinilai dari kegiatan praktikumnya, itu masih fair, sangat-sangat fair. Nah, yang kedua, kita maksimalkan penilaian formatif harian. Ketika di kelas, kita benar-benar ajak murid itu untuk fokus belajar. Kita kasih challenge, kita kasih tugas yang bisa mereka selesaikan saat itu juga. Itu akan sangat membantu ketika nanti kita ngerekap rapor akhir atau nilai sumatifnya. Yang ketiga, usahakan challenge yang kita kasih di kelas itu harus selesai saat itu juga. Kenapa? Karena kalau dibawa pulang jadi PR, kemungkinan besar itu sudah bukan lagi jawaban murid sendiri. Kemungkinan besar mereka akan cari di Google, cari di Brainly, cari di AI, dan lain-lainnya. Kalau belum selesai pada satu pertemuan, gimana? Kalau saya sih lanjut di pertemuan berikutnya. Saya nggak ngasih anak-anak PR, karena percuma juga nanti dikasih PR, itu bukan jawaban mereka sendiri. Dan menurut saya itu bukan sebuah proses belajar. Jadi saya itu benar-benar memanfaatkan kegiatan di kelas. Nah, itu tadi untuk penilaian formatifnya. Jadi benar-benar kita perkuat aja di penilaian formatif day to day basis, performa dia dari hari ke hari itu seperti apa. Lantas gimana untuk penilaian sumatif? Misalnya sumatif lingkup materi, sumatif tengah semester, dan sumatif akhir semester. Kalau tidak memenuhi kriteria kenutasan minimal, otomatis yang benar adalah kita kejar di remedi, bukan kita katrol nilainya. Nah, untuk remedi itu bukan kita kasih soal yang sama mereka suruh mengerjakan lagi. Kalau saya selalu ngasih soal yang berbeda, dan itu semuanya esai. Dan esai itu pun soalnya adalah studi kasus berdasarkan fenomena sehari-hari, yang dimana mereka itu harus mikir sendiri, nggak bisa asal kopas dari buku. Susah bu, ya jelas yang namanya remedi itu kamu harus tahu kalau remedi itu susah. Percuma dong kalau remedi itu gampang. Kalau nggak mau susah ya jangan remedi, kamu maksimalkan di ujiannya, seperti itu. Tapi kalau remedinya belum tuntas gimana bu? Nah, tujuan saya pakai soal yang esai, kemudian soalnya itu berbasis dari fenomena kehidupan nyata, dan murid harus mencari solusi pemecahan masalahnya. Itu penilaiannya pakai rubrik, karena murid itu nanti mikir sendiri, mereka akan mencari solusi. Banyak tuh yang ditulis murid, solusinya adalah seperti ini, seperti ini, seperti ini. Dari situ kita bisa menghargai sejauh mana sih kemampuan murid itu dalam menganalisis masalah, menyelesaikannya, menggunakan pengetahuannya, menggunakan teori yang selama ini dia pelajari, dan itu kecil kemungkinan kalau murid akan remedi lagi. Jadi kalau murid itu nilainya nggak cukup, bukan kita katrol, tapi kita kejar di remedinya untuk sumatif, dan kita kejar di penilaian formatif harian day to day performance-nya itu tadi. Jadi saya tuh udah nggak pernah katrol nilai lagi sejak bikin sistem penilaian yang seperti ini.